Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita soal Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah khatam Injil. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Hah? Apal gue. Sembah dan puji dia yang raja. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Salam saudaraku, di video kali ini saya akan memberikan reaction terkait kontennya Ngaji Cerdas yang dituliskan dengan judul Pohon Korma Nggak Ada di Bethlehem, Elia Kena Semprot Babe Haikal. Jadi dalam video ini, Babe Haikal memberikan klarifikasi mengenai pernyataan dari Elia Miron, yaitu seputar kelahiran Yesus Kristus yang diyakini mereka sebagai Nabi Isa Al-Masih. Dan kita akan sama-sama melihat, setidaknya ada 4 poin yang akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara, yaitu betapa asbun dan betapa tololnya Babe Haikal. Dan bagi umat Kristen, semoga iman kalian semakin kuat ketika menonton video ini, dan bagi yang non-Kristen, semoga kalian segera menemukan pencerahan. Baik, langsung aja kita akan simak videonya. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita soal Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah khatam Injil. Bukan apal ya, khatam. Sejak SMP. Oke, jadi menurut Babe Haikal, Elia Miron itu katanya nggak ngerti apa-apa, bahkan nggak ngerti tentang Kristen katanya. Lalu dia juga mengklaim bahwa dia itu sejak SMP sudah khatam Injil, katanya si Babe Haikal ini ya. Ya, Injil yang dimaksud tentu di sini adalah Injilnya orang Kristen ya, karena Injil versi mereka yang katanya diturunkan kepada Nabi Isa, keberadaannya kan nggak tahu sampai sekarang ada di mana, barangnya ada di mana kita juga nggak tahu. Jadi kita anggaplah kalau Babe Haikal ini khatam terhadap Injilnya orang Kristen. Dan sekarang kita akan sama-sama buktikan, benar nggak kalau Babe Haikal ini khatam Injil atau jangan-jangan cuma sekedar asbun doang? Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem siapa? Dia tanyalah sama Pausana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Nah, jadi asbun Babe Haikal yang pertama adalah ketika dia mengatakan kalau kelahiran Yesus di Bethlehem itu adalah karangannya Paulus dan Konstantin. Tentu saja ini adalah asbun ya, karena Konstantin dan juga Paulus sama sekali tidak pernah menuliskan atau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab sendiri, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus itu dicatat oleh Injil Matius. Jadi bukan Konstantin ataupun Paulus, karena Paulus di dalam surat-surat tulisannya tidak pernah sama sekali membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya bingung entah dari mana Babe Haikal ini bisa mendapatkan dalil kalau kelahiran tentang Yesus di Bethlehem itu adalah buatannya Konstantin dan juga Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Enggak, surat Maryam, surat yang ke-16. Surat yang ke-19 ayat 16. Ayat 16 tuh mulai deh. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri keluarganya makanan syarqiyah ke sebelah timur. Batal Bethlehem. Bethlehem itu di utara. Nah, ini adalah asbun Babe Haikal yang kedua ya. Padahal Al-Quran sama sekali tidak ada mengatakan Yeriko loh di situ. Jadi kata Yeriko ini hanya tafsiran mereka saja. Karena di dalam surat Maryam yang tadi disebutkan oleh Babe Haikal itu tidak dicatat Yeriko, melainkan sebelah timur katanya. Dan mereka menafsirkan sebelah timur ini adalah Yeriko. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang letak geografis, itu tergantung dari mana dulu patokannya. Kalau dari Yerusalem, ya memang betul sebelah timurnya itu adalah Yeriko. Dan sebelah selatannya itu adalah Bethlehem. Jadi Bethlehem itu sebelah selatannya Yerusalem ya, bukan utara seperti yang tadi dikatakan oleh Babe Haikal.
Tapi kalau kita beranjak dari Palestina atau dari Mesir yang menjadi patokannya, maka bisa beda lagi arahnya. Dan kita tentu tidak bisa mendasarkan begitu saja satu ayat di dalam surah Maryam ini yang mengatakan bahwa sebelah timur langsung disimpulkan sebagai Yeriko begitu saja. Karena jikalau Babi Haikal ngotot bahwa Isa lahir di Yeriko, maka ia akan bertentangan dengan beberapa data yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, berdasarkan dari hadis riwayat An-Nasai, ini hadis sahih ya, dikisahkan bahwa Isa itu lahir di Bethlehem. Jadi diceritakan di dalam hadis riwayat ini ketika Muhammad bertemu dengan Jibril, Jibril bertanya kepada Muhammad, "Tahukah engkau tadi sholat di mana?" Dan Muhammad menjawab, "Tadi aku sholat di Bethlehem." Dan disitulah Nabi Isa dilahirkan. Jadi di dalam hadis ini sendiri dikisahkan bahwa Isa itu lahirnya di Bethlehem. Lalu yang kedua, ada juga tertulis di dalam bukunya salah satu penulis Islam, yaitu Hanafi Al-Mahlawi, yang berjudul Jejak-Jejak Rasulullah. Di situ juga ia menjelaskan bahwa Isa lahirnya itu di Bethlehem, bukan di Yeriko. Dan yang ketiga, ini simpel ya, kalau kita mengetikkan di Google, di manakah Nabi Isa lahir menurut agama Islam, maka jawaban yang keluar adalah Bethlehem. Jadi aneh ya, mereka sendiri pun bingung gitu dan saling kontradiksi mengenai tempat kelahiran Nabi Isa. Babi Haikal bilang di Yeriko, tapi ada begitu banyak sumber juga yang mengatakan bahwa lahirnya di Bethlehem, bukan di Yeriko. Jadi mana yang benar nih? Kenapa mereka selalu kontradiksi seperti ini? Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Quran nggak bilang gitu. Nah, ini adalah asbun Babi Haikal yang ketiga ya. Dia mengutip dan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Jadi lagu ini juga berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa saya katakan bahwa Babi Haikal asbun mengenai lagu ini yang tadi katanya digubah oleh surat-surat Paulus. Padahal lagu ini tidak berkaitan dengan surat-surat buatannya Paulus. Kalau kita perhatikan di sini, lagu Hai Mari Berhimpun sebenarnya merupakan himpunan lagu yang diambil dari berbagai ayat dalam Alkitab. Jadi referensinya itu ada banyak ya. Yaitu kalau kita perhatikan di sini syair-syairnya ada yang diambil dari kitab Yesaya, lalu juga Injil Lukas, ada Injil Yohanes, Korintus, Filipi, Lukas, Mazmur, dan banyak lain sebagainya. Jadi sekali lagi Babi Haikal asbun kalau dia mengatakan lagu ini merupakan gubahan dari surat-suratnya Paulus. Padahal lagu ini merupakan himpunan yang terdiri dari berbagai dalil Alkitab baik dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru yang mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nggak ditangkepin, namanya orang bodoh. Fa'arid anil jahilin. Ya berpaling aja, ya deh. Apa kata lu dah? Gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa. Apa kata lu? Lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Iya, ini adalah asbun dari Babi Haikal yang keempat ya. Lucu sih, dia yang bodoh tapi malah ngatain orang lain yang bodoh. Oke. Tadi kita masih ingat ya, klaim dari Babi Haikal di awal bahwa dia katanya katam terhadap Injil. Tapi ada yang aneh, katanya katam tapi kok sebut surat Korintus itu Injil ya. Padahal surat Korintus itu kan bukan Injil gitu. Surat Korintus itu kan adalah surat-surat tulisannya Paulus kepada jemaat di Korintus. Sedangkan Injil itu di dalam Bible ada 4, namanya Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Dan ayat yang disebutkan oleh Babi Haikal juga tadi itu salah.
Ya, dia mengutip surat Korintus, padahal di dalam surat Korintus tidak pernah ada penjelasan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apalagi tadi katanya melihat bintang-bintang di langit, tanda-tanda kelahiran Tuhan Yesus. Itu nggak ada. Itu ada di dalam Injil Matius. Aduh, Babe Haikal. Sudah asbun kok tolol gitu ya. Ngaku-ngaku katanya khatam Injil, nggak taunya malah nggak ngerti apa-apa sama sekali tentang Injil. Inilah ya ciri-ciri orang udah asbun, udah tolol, tapi nggak merasa bahwa dirinya itu tolol gitu loh. Dia tetap aja percaya diri, mengupas Alkitab, mengupas Injil, padahal dia sama sekali nggak ngerti apa-apa. Gawat ini kalau orang seperti ini. Oke, baiklah. Jadi itu 4 ketololan dari si Asbun Babi Haikal ini ya, yang menurut saya sungguh di luar batas kewajaran. Kenapa saya katakan di luar batas kewajaran? Orang kalau tolol, tapi dia merasa rendah diri, nggak ngerti apa-apa, it's okay lah. Masih bisa kita toleransi. Tapi ini ada orang tolol, dia sembarangan ngomong, dia asal bunyi, dan dia menganggap bahwa dirinya pintar dan mengklaim orang lain yang bodoh, dan dia menganggap bahwa dia khatam Injil dan mengklaim bahwa orang lain tidak mengerti Injil dibanding dirinya. Ini kan jelas-jelas ketololan yang menembus batas kewajaran. Kalau orang seperti Babi Haikal ini ada banyak di negara kita ini, waduh, ini gawat ini ya. Bisa-bisa negara kita nggak maju-maju karena isinya adalah orang-orang asbun yang sok pintar padahal tidak mengerti apa-apa. Oke, baik. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.